Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Biasa Islam Official. Kali ini kami menayangkan video terbaru. Tapi jangan lupa sebelumnya video ditayangkan, like dan subscribe dulu ya. Untuk video kami ini dukungannya tentang video yang bertema sejarah Natal menurut Islam dan dalilnya. Kata Natal berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir, akan tetapi secara istilah mengartikan upacara umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih. Perayaan Natal sendiri dimulai pada tahun 325 sampai 254 sebelum Masehi, yang dilakukan oleh Paus Liberius, yang kemudian ditetapkan pada tanggal 25 Desember, yang juga bersamaan dengan peristiwa penyembahan Dewa Matahari, di mana penyembahan Dewa Matahari secara kebetulan juga diperingati pada tanggal 6 Januari, 28 April, 18 Mei, dan juga 18 Oktober, yang kemudian disahkan pada tanggal 25 Desember. Sementara dalam sejarah Islam meyakini jika Yesus merupakan Nabi yang dikenal dengan Nabi Isa alaihissalam, tanggal kelahiran Nabi Isa bagi umat Kristen bertentangan dengan Al-Quran yang kita imami. Lalu seperti apa arti hari Natal menurut Islam beserta pandangannya? Berikut kami berikan ulasan selengkapnya untuk Anda, insya Allah. Dalil Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka rasa sakit akan melahirkan memaksa ia atau Maria bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baik aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka malaikat Jibril menyeru dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam 19:23-25. Dari ayat Al-Quran di atas dijelaskan, jika Isa Al-Masih dilahirkan oleh Maria pada saat musim panas, di saat pohon-pohon kurma sedang berbuah dengan lebat, dan kemudian makan buah kurma tersebut untuk mereka berdua. Maka Maria mengandungnya, lalu ia menyisikan diri dengan kandungannya itu di tempat yang jauh. Quran Surat Maryam 22. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lalu dilupakan. Quran Surat Maryam 23. Maka Jibril menyeru dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Quran Surat Maryam 24. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulnya, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Maidah 5/104. Dalam beberapa ayat di atas memperlihatkan jika kelahiran Nabi Isa alaihissalam bukan pada tanggal 25 Desember, namun pada musim gugur kurma, sebab Maryam mengambil kurma untuk memakan makanan mereka berdua. Menurut dasar hukum Islam, apa yang menjadi alasan umat Kristen meyakini jika tanggal 25 Desember merupakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah karena pada tanggal 25 Desember merupakan hari lahirnya Dewa Matahari, dan pada hari tersebut penduduk Romawi sedang menggelar pesta meriah dengan banyak makanan dan minuman. Rakyat Romawi tidak ingin masuk ke dalam agama Katolik, tidak ingin kehilangan pesta pada tanggal 25 Desember meskipun kaisar mereka sudah masuk ke agama Katolik. Oleh karena itu, kaisar membuat siasat dengan tujuan agar rakyat Romawi mau masuk ke dalam agama Katolik dengan mengumumkan jika tanggal 25 Desember akan terus diadakan karena merupakan kelahiran Isa Al-Masih tersebut. Dengan mengumumkan tersebut, maka rakyat Romawi membuat sebuah kesimpulan jika Nabi Isa Al-Masih merupakan putra Dewa Matahari, sehingga menurut Natal yang dirayakan umat Kristen bukanlah perayaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi kelahiran Dewa Matahari. Pada kenyataannya, fungsi agama Islam sendiri tidak mengenal
dikenal dengan istilah dewa, dan maka benarlah putusan para ulama yang menyatakan haram untuk mengucapkan selamat Natal, dan juga fatwa MUI yang menyatakan haram untuk mengucapkan selamat Natal beserta dengan atribut Natalnya. Dalil mengenai Natal, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dalam hadis di atas sudah dijelaskan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal dan memakai atribut Natal. Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk menyerupai kaum, dan jika kita menyerupai mereka maka kita juga masuk dalam golongan mereka. Ini mengartikan jika mengikuti orang Kristen maka kita termasuk orang Kristen, sehingga kita sudah keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Pendapat Menteri Agama tentang ucapan selamat Natal, sementara untuk pendapat dari Menteri Agama menyatakan jika diperbolehkan untuk umat Muslim mengucapkan selamat Natal pada kaum Kristiani yang sedang merayakan hari Natal tersebut, sebab banyak keutamaan menyambung tali silaturahim atau tali silaturahmi yang bisa didapat. Hal ini dilakukan tidak untuk mengikuti ritual agama Kristen, namun merupakan wujud toleransi pada umat beragama yang berbeda-beda di Indonesia. Hukum mengucapkan selamat Natal dan dalam Islam diperbolehkan, dan ini bukanlah sebuah ritual, namun merupakan penghargaan atas sesama kaum beragama dan juga sesama penduduk Indonesia. Jika beberapa waktu di belakang ini timbul kontroversi mengenai wacana ucapan selamat Natal, ke belakang ini timbul kontroversi mengenai wacana ucapan selamat Natal dari umat Muslim untuk umat Kristiani, maka Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai contoh pernah menyatakan jika ucapan tersebut dianggap hal yang haram, namun pendapat tersebut tidak disetujui oleh sebagian ulama sebab dinilai sebagai ekspresi toleransi dan tidak akan mengganggu keimanan umat Muslim. Sudah mengatakan jika ucapan selamat Natal yang menyatakan haram, perlu dilihat kembali apakah pernyataan tersebut merupakan fatwa atas nama lembaga atau hanya sebagai pendapat pribadi. Meskipun ada beberapa pendapat seperti itu, maka sebenarnya arus utama masyarakat Muslim Indonesia harus tetap merujuk pada sikap dari pemerintah yang memperlihatkan bukti Islam adalah agama damai. Selama pemerintah tidak mempermasalahkan mengenai ucapan selamat Natal ataupun hari raya agama lain, maka mengucapkan selamat Natal bukanlah perbuatan haram, di mana Presiden dan Wakil Presiden juga Menteri Agama juga selalu menghargai perayaan Natal bersama. Ucapan Natal merupakan perwujudan dari toleransi antar agama di Indonesia, sehingga diperbolehkan semata-mata hanya untuk menghargai sesama umat beragama di Indonesia. Namun Menteri Agama juga menghargai dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini, di mana ada sebagian umat Muslim yang tidak sejalan dengan pemerintah, sebab di dalam hukum Islam para ulama juga selalu merujuk pada sumber pokok ajaran Islam dan hukum, yakni Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan juga Ijma. Selain itu, para ulama juga memiliki ilmu yang mendalam untuk mengkaji setiap masalah menggunakan pendekatan dan berbeda dengan hasil yang juga tentunya berbeda. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah 8. Ia adalah makhluk Allah yang hidup dan dapat mati serta bisa dibangkitkan saat kiamat menurut Islam, kelak seperti makhluk lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan pada beberapa kondisi tersebut, yakni dihidupan, dimatikan, dan dibangkitkan, dan merupakan kondisi paling sulit untuk para hamba, dan semoga keselamatan terlimpah pada beliau. Tafsir Quran Al-Azim 5:230. Dan keselamatan semoga dilimpahkan Allah kepadaku pada hari aku dilahirkan, yakni saat di dunia, dari gangguan syaitan. Pendapat ini adalah pendapat bagian ulama menurut surat Al-Imran. Pada hari aku meninggal dan pada waktu aku dibangkitkan, dan Allah memberikan keselamatan dari semua fase tersebut. Al-Jami li Ahkamul Quran 11/105. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku Isa alaihissalam pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Al-Maryam 33. Quran Surat Al-Mumtahanah 60 ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat An-Nisa ayat 486. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik lagi daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Quran Surat An-Nahl 1690. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Demikianlah ulasan mengenai sejarah Natal menurut Islam yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda seputar ilmu pendidikan Islam.
Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Allah limpahkan kebaikan dunia akhirat dan masuk surga. Amin.